Puji Tuhan, saudara, kalau kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan. Namun bukan hanya sehat secara jasmani saja yang menjadi prioritas hidup kita, tetapi Tuhan juga menghendaki kita sehat secara mental, kita sehat secara dalam hal pikiran, kita sehat dalam spirit kita, bahkan kita sehat dalam hal rohani kita. Karena hidup kita ini adalah hidup yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang kekal. Jadi kita tidak hanya diberikan tubuh jasmani saja, tapi juga kita diberikan jiwa dan roh kita. Karena itu kalau kita hanya mendapatkan kesehatan jasmani, tapi kita kurang memperhatikan kesehatan jiwa kita, kesehatan mental kita, kesehatan pikiran kita, dan kesehatan rohani kita, kita belumlah menjadi pribadi yang seutuhnya. Karena manusia yang seutuhnya adalah manusia yang hidup dalam sehat secara mental, sehat secara jiwa, sehat secara pikiran, sehat secara tubuh jasmani, dan sehat dalam hal rohani. Katakan amin. Dan untuk kita sehat dalam seluruh aspek hidup kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita, memperlengkapi diri kita sebagaimana yang Tuhan inginkan hari ini, yang akan saya bagikan kepada kita, supaya kita mengenakan perlengkapan senjata Tuhan, supaya dalam kita menjalani hidup ini, hidup yang sedang kita jalani ini adalah di mana dunia sedang masuk ke dalam masa-masa pencobaan, dan masa-masa pencobaan ini akan berdampak kepada di mana dunia akan mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini, karena dunia sedang bergolak. Dan Tuhan sudah berfirman jauh-jauh hari bahwa menjelang akhir zaman dunia akan mengalami pergolakan. Bahasa rohaninya adalah dunia sedang memasuki masa-masa pencobaan. Dan untuk menghadapi masa-masa pencobaan ini, maka kita harus menjadi pribadi yang kuat. Katakan amin. Sebab kalau kita tidak menjadi pribadi yang kuat, kita akan dilindas oleh masa-masa pencobaan ini. Tetapi kalau kita menjadi pribadi yang kuat, maka kita akan tetap eksis berdiri di tengah-tengah situasi sulit. Dan itulah sebenarnya pribadi pemenang sesungguhnya. Kita lihat dalam Alkitab di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Dengan judul berikutnya, perlengkapan rohani 2-3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat mengadapkan semua panah api dari sejahtera. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan
Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Perhatikan saudara-saudara, mengapa dunia bergolak dan akan terus bergolak? Dan itu adalah nubuatan dari firman Tuhan. Kita tahu, sudah berkali-kali kami sampaikan, kenapa saya katakan tahun ini dunia sedang memasuki masa-masa pencobaan dengan meletusnya perang di dua negara antara Rusia dan Ukraina, berdampak kepada dunia secara keseluruhan. Belum lagi akibat daripada dampak peperangan ini akan menyulut peperangan baru, dan ini harus terus kita doakan agar perang di antara dua negara ini tidak menyulut peperangan baru yang lebih besar, sehingga akan meletuskan perang dunia ketiga. Ya, kita harus banyak berdoa, saudara, ya, supaya perang dunia ketiga tidak terjadi. Sebab kalau perang ini melebar, waduh, kita tidak bisa membayangkan, ya, bagaimana nantinya dunia ini, karena dengan meletusnya perang dunia ketiga, maka Tiongkok akan bereaksi, serang Taiwan, akan rebut Taiwan, kemudian Iran akan bereaksi, mereka akan serang Israel, Korea Utara akan bereaksi, akan serang Korea Selatan, ya, dan dapat dipastikan, saudara, dunia ini akan luluh lantak, saudara. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kenapa ini terjadi? Karena Alkitab sudah menubuatkan menjelang akhir zaman akan terjadi peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Ya. Peperangan itu akan disulut oleh adanya kuasa yang tidak kelihatan, yang sedang menguasai pemimpin-pemimpin dunia. Ya, dengan segala ambisiusnya, dengan segala kesombongannya, dengan segala sikap arogansinya, iblis sedang menunggangi pemimpin-pemimpin dunia demikian. Dan itulah yang akan melahirkan bencana bagi seluruh umat manusia. Ya, karena itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita jangan lagi berleha-leha dalam kita menjalani hidup ini, tetapi mari kami ingin mengajak kita untuk betul-betul kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab andai kata dalam waktu dekat ini terjadi peristiwa yang sangat tidak kita harapkan, kita akan tetap hidup bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, sekalipun tubuh jasmani kita ini luluh lantak, ya, andai kata nanti perang nuklir terjadi, Korea Selatan, Korea Utara tembakan nuklirnya, kemudian Indonesia akan kena 2-3 bom nuklir, apa yang terjadi, saudara? Tidak ada yang luput, saudara. Kita ini akan semua terkena, saudara. Namun andai kata tubuh kita ini, tetapi kita disambut oleh malaikat di surga. Di sanalah kita akan menikmati sukacita yang tak berkeputusan. Katakan amin. Karena itu hari ini kami ingin mengajak saudara, mari kita harus menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Dan percayalah, kalau kita menjadi pribadi yang kuat dalam Tuhan, ya, yaitu dengan kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah seperti yang Tuhan katakan kepada kita 2 kali. Dalam ayat yang kita baca tadi, dalam perikop yang kita baca tadi, ada 2 kali Tuhan mengulangi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Lalu 2 kali juga dia mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena sekarang, ya, musuh-musuh kita yang tidak kelihatan, dia sedang menggunakan tokoh-tokoh dunia menjadi alatnya. Indonesia tidak luput daripada tunggangan tokoh-tokoh untuk menghancurkan Indonesia. Mengapa sekarang, saudara, baru-baru ini kan ada demo, dalam minggu ini ada demo, ya, di Jakarta. Mereka sampai serang Istana Negara, ya, dengan kelompok PA 212-nya.
Siapa yang menunggangi ini? Kuasa kegelapan. Waduh, sekalipun mereka mengatasnamakan agama itu bukan jaminan orang itu hidup benar, tapi keimanan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada orang-orang percaya yang berdoa kepada Tuhan, mohon pembelaan Tuhan untuk bangsa kita Indonesia. Saya setiap pagi berdoa untuk bangsa kita Indonesia, berdoa untuk para pemimpin bangsa kita Indonesia, supaya mereka diberikan hikmat dalam meredam aksi-aksi jahat dari kelompok-kelompok tertentu ingin menghancurkan bangsa kita ini. Karena radikalisme sudah menguasai semua lini. Ya. Hari ini kan kita tahu, hari ini yang namanya Wakil Ketua DPR Fadlizon, saudara, itu sudah terpapar, saudara. Ya. Bayangkan. Ya. Karena itu kita banyak berdoa untuk bangsa kita, karena dua kekuatan besar ini sedang bertarung. Apalagi kita sedang menghadapi tahun 2024. Kekuatan radikalis dengan kekuatan nasionalis. Kalau nasionalis kalah, radikalis akan mengambil alih kepemimpinan, dan kalau radikalis akan mengambil alih kepemimpinan, negara kita ini akan berhaluan agama. Ya, kalau sudah berhaluan agama, syariat Islam akan berlaku buat kita. Wanita tidak punya kebebasan. Ya, semua akan dikekang. Dan saya percaya kalau itu terjadi, Indonesia bukan. Tidak lagi menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimantan ini akan pecah, terbelah-belah. Jawa akan terpecah, terbelah-belah. Apa yang terjadi? Hidup menjadi biasa. Tapi percayalah saudara-saudara, kalau kita berdoa bersatu, kita selamatkan bangsa kita, kita selamatkan diri kita. Karena itu, sekali lagi saya katakan kepada kita, hari ini mari kita menjadi pribadi yang kuat. Katakan amin. Kuat di dalam Tuhan. Ya. Jadi karena perjuangan kita yang sesungguhnya adalah melawan penguasa di udara, pemerintah, penghulu dunia yang dalam ini melawan roh-roh jahat. Dan inilah yang sedang menunggangi tokoh-tokoh dunia. Dan kalau orang gereja, orang percaya tidak kuat dalam berdoa, memohon agar kuasa yang bisa menahan itu, yaitu kuasa Roh Kudus, supaya mereka tidak melakukan sesuai dengan harapan dari musuh kita, maka dunia tetap bisa dalam keadaan kondusif. Karena kalau dunia tidak aman, kita juga tidak nyaman. Katakan amin. Kalau dunia tidak aman, tidak tenang, tidak damai, kita juga berusaha tidak damai, tidak aman. Karena saya sekali lagi ulangi hari ini bahwa kita harus berdoa supaya perang jangan melebar. Sebab kalau perang melebar, otomatis kita akan susah. Indonesia duluan kena imbasnya. Ya, siap-siap saja. Maka sekali katakan, kita sekarang mulai kencangkan ikan pinggang. Mulai kita tata ekonomi kita atur sedemikian rupa keuangan kita untuk mempersiapkan masa-masa sulit, masa-masa kecil. Kalau andai kata perang ini tidak akan segera berakhir, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu dampaknya BBM akan naik. Kalau BBM sampai naik ini, kenapa kita Pertalite masih sekitar berapa? 7 ribuan ya. Kenapa? Karena kita masih disubsidi oleh negara. Coba kalau negara tarik subsidi berapa? Sekarang harga BBM dalam bentuk Pertalite itu bisa menembus 20.000. Kalau BBM menembus 20.000, maka akan terjadi yang namanya inflasi. Ya kan, semua barang naik. Ya, semua kebutuhan pokok naik, transportasi naik, semua naik. Sedangkan pendapat kita tidak naik. Apa yang terjadi? Daya beli kita menurun. Uang tidak punya nilai. Udah inflasi, kita akan mengalami yang namanya deflasi. Maka akan terjadi semacam, bisa saja menjurus kepada masalah sosial, saudara. Karena kita tahu Rusia juga penghasil
minyak terbesar di dunia. Dengan perang ini tidak berakhir, Amerika meminta supaya Emirat Arab menaikkan produksi minyaknya. Arab Saudi diminta untuk menaikkan produksi minyaknya, sedangkan mereka tidak mau, sehingga terjadi kekurangan atau kelangkaan minyak. Dan mau tidak mau, minyak akan naik. Kalau minyak naik, harga-harga akan naik. Kita sedang memasuki masa pencobaan. Tapi percayalah, sekalipun kita diperhadapkan kepada masa pencobaan, jika kita kuat, katakan amin. Jika kita kuat, rohani kita kuat, semangat kita tetap kuat, mental kita, jiwa kita percaya hikmat Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengatur diri kita sedemikian rupa. Katakan amin. Ya. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, dan pada ini kita mampu tampil sebagai pemenang. Ya. Tadi dalam ayat yang ke 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kemudian ayat 17, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kami dapat mengadakan perlawanan terhadap hari yang jahat. Ada dua sini. Kalau kita kita mengenakan seluruh senjata Allah, perlengkapan senjata Allah, yang pertama kita mampu bertahan. Ada kemampuan untuk defensif atau bertahan. Ya. Pertahanan diri kita kuat. Ya. Yang kedua, kemampuan kita melakukan perlawanan. Ya. Bertahan tapi juga melakukan perlawanan. Artinya kalau kita melakukan perlawanan berarti kita bisa menyiasati semua tingkat kesulitan hidup yang sedang kita jalani. Ini bentuk-bentuk perlawanan kita dalam menghadapi masa-masa sulit. Kita mau menyiasati diri kita, bagaimana caranya kita menyiasati situasi sulit itu supaya kita tidak terlindas oleh situasi sulit itu. Dan itu yang dimaksudkan, yang dimaksudkan oleh Tuhan sebagai bentuk perlawanan kita pada hari yang jahat itu, dan kita tetap berdiri. Ya, karena itu kami ingatkan kita hari ini, mari kita harus menjadi pribadi yang bijaksana dan bertindak dengan hati-hati. Amin. Jadi kita harus belajar kepada semut. Hari ini belajar kepada semut. Kita menyiapkan sedikit, bukan sedikit, kita menyiapkan diri kita sedemikian rupa untuk masa-masa kesukaran. Ya. Makanya saya terus bilang sama orang rumah, minyak goreng ada stok. Ya kan? Jangan ketika waktu masak baru kita mencari minyak goreng. Kira-kira minyak goreng kita sudah 1-2 liter, 1 liter, 2 liter, mulai kita mencari. Lobby toko-toko kawan-kawan, ada minyak goreng, tolong ya, booking 1 liter, 2 liter gitu. Bahkan kalau bisa kita menyetok bahan beras 1 karung, 2 karung di rumah. Ya, garam, asam garam kita di stok. Siapa tahu satu saat, satu saat kita akan diperhadapkan kepada itu. Ya. Tapi yang lebih penting adalah kita kuat secara rohani. Siapa kalau kita kuat secara rohani, hikmat Tuhan akan turun atas kita. Katakan amin. Dan Tuhan akan tunjukkan cara-cara kita untuk mengatasi, menanggulangi, dan menyikapi semua keadaan yang mungkin akan kita hadapi dan lewati. Dan percayalah, kita pasti akan tampil sebagai pemenang. Haleluya. Haleluya. Jadi mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah tadi, ya, dengan kita terus jangan kita mengabaikan persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian kita juga menjaga perilaku dan karakter kita. Dalam ayat 14 dikatakan, setelah kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, lalu kita diminta apa sana?
Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Apa artinya? Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Artinya perilaku hidup yang benar. Katakan amin. Perilaku hidup yang benar. Perilaku hidup yang benar itu adalah ketika kita diperhadapkan kepada situasi sulit, tidak sesuai dengan harapan, mulut kita masih mampu mengucapkan perkataan yang benar dan membangun dengan spirit. Bukan mengumpet, bukan menggerutu, bukan bersumut-sumut, bukan menyalahkan satu dengan yang lainnya, tapi mulut kita ini mampu memperkatakan hal-hal yang positif di tengah-tengah situasi. Ini juga menceritakan perilaku hidup benar. Kenapa banyak orang tidak menggunakan mulutnya dengan cara yang benar? Karena pikiran sudah tidak benar. Kalau pikiran sudah tidak benar, hati sudah tidak benar, akan disuarakan oleh mulut. Karena mulut itu corong, speakernya saudara. Mulut ini corong. Corong dari apa yang ada di dalam kita, di dalam jiwa kita, dalam batin kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kalau hati kita tidak benar, kalau jiwa kita tidak benar, semangat kita tidak benar, mulut ini akan cenderung untuk menyuarakannya. Ya. Karena itu, selain kita menjadi pribadi yang kuat, kita juga harus berusaha untuk berperilaku hidup benar dalam perkataan kita, ya, dalam tingkah laku kita, dalam penglihatan, dalam pendengaran kita, dalam perbuatan kita. Kita harus hidup benar. Itu yang dimaksudkan dengan jadi berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Perilaku hidup benar sesuai dengan perkenan Tuhan. Ya. Dengan kita sudah memiliki perilaku hidup benar, maka kita akan bisa melakukan ayat yang 15. Apa di sana? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan Mesias. Artinya kita mampu menyaksikan karya Tuhan di dalam diri kita. Tanpa kita bersuara, tanpa kita harus ngomong banyak, tapi orang melihat kok Bapak bisa tenang-tenang aja. Kok sepertinya tidak ada masalah. Kenapa Bapak bisa tenang, bisa damai, bisa enjoy? Orang akan bertanya, Pak, kenapa aku bisa begini? Ada Tuhan di dalam diriku. Tuhanlah yang memungkinkan aku bisa seperti ini. Saya dulu pernah ketika zaman gereja kita masih banyak dari Paribu, salah satu asisten PTP yang bernama Katar Sempiri, dia jauh lebih muda dari saya umurnya. Dia heran, kenapa Pak Yusni ini usianya lebih tua dari saya? Katanya, kok wajahnya berbeda, kok seperti tidak pernah susah, katanya, kok seperti tidak pernah ada masalah, katanya, seperti tidak dimakan dimakan usia gitu. Apa rahasianya Pak? Tanpa saya ngomong, rahasia adalah kedekatan kita dengan Tuhan, perilaku hidup yang benar, jaga suasana hati kita, amin. Jaga suasana pikiran kita, amin. Kalau kita mampu menjaga suasana hati dan pikiran kita, maka damai dan ketenangan akan menyelimuti kita. Kita penuh dengan sukacita Tuhan. Katakan amin. Ya. Jadi tanpa kita harus banyak ngomong, orang akan bertanya, kenapa Bapak bisa demikian? Ketenangan, kebahagiaan itu tidak harus kita punya uang banyak. Sekalipun uang banyak bukan dosa. Bahkan yang lebih bagus punya uang banyak plus bahagia damai sejahtera, itu lebih luar biasa. Karena tapi bukan berarti ya tidak memiliki uang banyak kita lalu kehilangan damai sejahtera, tidak. Atau karena uang banyak kita bisa damai sejahtera, tidak. Tapi ada uang cukup, uang relatif kurang, kita tetap suka cita. Haleluya. Itulah gambaran hidup orang di dalam Tuhan. Apalagi ya, jangan lupa ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Ya, perisai iman artinya dengan kita tetap memiliki iman kepada Yesus Kristus, dialah penopang kita. Maka doa saya, Tuhan yang kita sembah dalam Mazmur berkata adalah gunung batu kita, kota benteng kita, perisai kita, tanduk selamat kita, pelepas kita. Perisai zaman dulu kan kalau orang perang
senjatanya tombak, golok, pedang, samurai, tombak, trisula. Yang hanya bisa menangkis tombak, pedang, trisula tadi adalah perisai. Jadi kalau orang misalnya mau pacu kita, maka kita dorong perisai. Yang kena adalah perisai. Perisai bukan dibuat dengan sembarang bahan, tapi perisai bahan yang bisa tahan tombak, tahan bacok. Jadi yang kena perisai kita aman. Nah, kalau kita memiliki perisai iman, maka di depan kita ada Yesus. Yesus itulah perisai kita. Jadi kalau ada musuh mau membidik kita, yang kena bukan kita, tapi dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Kita pasti tetap aman sentosa. Katakan amin. Ya, jadi kita harus mengenakan perisai iman. Artinya keimanan kita kepada Yesus, penyerahan kita kepada Yesus, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Yesus. Jangan tanggung-tanggung. Itu yang dimaksud dengan perisai iman. Kemudian ketopong keselamatan itu pedang roh. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, artinya firman Tuhan ini kalau kita lakukan dalam hidup kita dahsyat dan ajaib buat kita. Haleluya. Dan kita tahu sekarang saya membaca banyak media. Ya. Kalau menurut teori siapa mampu lawan Rusia? Rusia itu merupakan negara yang kekuatan militernya terkuat nomor 2 di dunia. Tetapi ternyata ketika dia berhadapan dengan satu lawan yang tidak terlalu tanah, dengan negara yang paling kecil, Ukraina, ya, mereka memerangi dia 1 bulan lebih. Tidak kelar-kelar dia menaklukkan Ukraina. Kenapa bisa terjadi? Saya percaya Ukraina adalah negara juga yang takut akan Tuhan. Ya, dia lebih mayoritas Kristennya. Makanya ada kesaksian tentara Ukraina ketika dia berhadapan dengan tentara Rusia, di mana Tuhan menolong dia. Pasukan Rusia tidak melihat dia bisa melihat pasukan Rusia. Dia selamat, justru mereka dapat membidik pasukan Rusia. Sekarang pasukan Rusia diperkirakan tewas. Kalau menurut media bukan media dari Rusia, tapi media dari Barat maupun Ukraina sudah mencapai 40.000 tentara yang tewas. Tidak seimbang kan? Ya, saya percaya ini ada campur tangan Tuhan. Sekalipun semua kekuatan militer sudah digunakan oleh tentara Rusia, tetapi Ukraina masih mampu bertahan. Kenapa demikian? Saya percaya mereka masih diperisai oleh kekuatan yang berbeda. Katakan amin. Ya, Tuhan itu sendiri. Jadi hari ini sebagai orang-orang percaya yang hadir dalam ibadah pagi ini, mari kita terus perlengkapi diri kita dalam kita menjalani hari-hari yang sedang memasuki masa pencobaan ini. Kita harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian dengan firman Tuhan yang kita taati dan lakukan dalam hidup kita sehari-hari, kemudian dengan doa, pujian, penyembahan kita, dengan ibadah kita, dengan persekutuan kita, dan dengan kita juga memberitakan Injil damai sejahtera. Percayalah, ada proteksi Tuhan di sana. Kita akan mendapatkan pembelaan Tuhan yang sulit kita pahami dengan akal pikiran kita. Percayalah, jaminan hidup kita sudah ada dalam tangan Tuhan yang ajaib. Tinggal bagian kita. Maukah kita mempercayakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita? Itu saja. Kalau kita percaya kepada Tuhan, seluruh aspek hidup kita, Tuhan katakan, engkau sudah ada di dalam tanganku. Engkau sudah ada di hatiku, kata Tuhan. Engkau sudah ada di pikiranku. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Engkau enggak usah takut. Percaya kepada aku. Lakukan bagianmu, maka aku akan melakukan bagianmu. Itu jadi Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.